Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, selamat datang di Rumah IT. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah aplikasi berbasis web ya. Namanya adalah eTOEFL. Aplikasi TOEFL dan TOEIC berbasis online ya. Dari nama aplikasinya kita tahu ya bahwa aplikasi ini digunakan untuk ujian TOEFL dan TOEIC berbasis online ya. Saya akan memperkenalkan spesifikasi singkatnya ya dari aplikasi ini. Aplikasi ini terdiri dari dua bagian ya. Yang pertama back-end dan front-end. Nah, untuk secara keseluruhan, untuk core-nya sendiri atau engine-nya menggunakan PHP versi terbaru ya, versi 8,1 dan database-nya MySQL. Untuk back-end-nya, aplikasi ini menggunakan framework Laravel 10. Ini juga framework Laravel terbaru juga ya. Dan untuk front-end-nya, aplikasi ini menggunakan Vue.js versi 3 ya. Jadi aplikasi ini menggunakan teknologi Laravel atau Laravel dikombinasi dengan Vue.js. Baik, langsung saja saya akan perkenalkan aplikasinya ya. Nah, ini adalah untuk landing page dari aplikasi eTOEFL ya, shortcode TOEFL dan TOEIC online berbasis tes. Nah, teman-teman ketika membuka halaman pertama dari aplikasi ini, teman-teman akan disandingkan dengan landing page seperti ini ya. Seperti ini ya, untuk landing page-nya. Selamat datang di eTOEFL, online TOEFL dan TOEIC prediction test. Ya, jadi ini untuk tesnya itu sifatnya prediction atau preparation. Karena kita nggak bisa ya mengadakan untuk tes TOEFL dan TOEIC sendiri. Karena untuk tes TOEFL dan TOEIC secara resmi diselenggarakan oleh ya ITS, kecuali kita bekerja sama bersama ITS ya, atau lembaga-lembaga yang ditunjuk oleh ITS baru bisa mengadakan untuk TOEFL dan TOEIC secara resmi. Jadi ini sifatnya hanya prediction test ya, atau preparation test sebelum kita masuk ke tes yang sesungguhnya ya. Bisa dibilang tryout-nya TOEFL dan TOEIC. Ya, seperti yang dijelaskan ya, eTOEFL adalah platform uji coba online untuk TOEFL dan TOEIC prediction test yang terdiri dari banyak paket ujian-ujian untuk mempersiapkan tes TOEFL dan TOEIC kamu. Jadi dalam aplikasi ini ada dua kategori ya, TOEFL dan TOEIC. Nah, dari dua kategori ini ada jenis-jenis ujiannya ya. Jadi misalkan TOEFL nanti ada banyak ujian mengenai TOEFL ya. Begitu juga dengan TOEIC ya. Nah, yang pertama kita bisa daftar eTOEFL ya, atau jika yang sudah punya akun bisa langsung masuk ya. Untuk cara kerjanya, yang pertama untuk member, terlebih dahulu membuat akun eTOEFL menggunakan nomor WhatsApp yang aktif ya. Karena aplikasi ini menggunakan notifikasi WhatsApp ya semuanya ya, dari mulai pendaftaran, lupa password, pengiriman voucher ya, karena untuk aplikasi ini menggunakan sistem voucher. Jadi ketika teman-teman membeli sebuah paket ujian ya, nanti teman-teman akan mendapatkan token, semacam token atau voucher, yang nantinya voucher itu akan diaktifasi ke dashboard teman-teman, baru bisa melaksanakan ujian, seperti itu ya. Nomor 2, pilih paket ujian ya. Jadi di dalamnya nanti banyak paket-paket ujian TOEFL dan TOEIC ya. Ada yang berbayar dan ada yang gratis. Jika yang gratis, teman-teman bisa langsung mengerjakan. Tapi jika untuk paket ujiannya berbayar, teman-teman terlebih dahulu melakukan pembayaran ya, sejumlah harga yang ditentukan, baru nanti teman-teman akan mendapatkan voucher atau token untuk diaktifasi saat melakukan ujian.
Dan yang ketiga adalah kerjakan ujian ya. Setelah teman-teman mendapatkan token, nah dan token itu diaktifasi, baru teman-teman bisa mengerjakan ujian sesuai dengan paket ujian yang teman-teman beli atau teman-teman pilih. Nah, dan yang keempat adalah mendapatkan sertifikat ya. Jadi, setelah teman-teman mengerjakan baik itu TOEFL atau TOEIC, nanti teman-teman akan mendapatkan sertifikat digitalnya ya. Beserta skor-skor dari hasil ujian teman-teman. Di situ dijelaskan juga di dalam sertifikat ya. Nah, kita berkenalan dulu nih dengan yang namanya TOEFL ya. TOEFL adalah kepanjangan dari Test of English of a Foreign Language atau tes bahasa Inggris sebagai bahasa asing ya. Nah, yang dibuat oleh ITS, Educational Testing Service. Jadi secara resmi TOEFL dan TOEIC itu yang menyelenggarakan adalah ITS ya. Jadi kalau teman-teman beneran mau melakukan TOEFL atau TOEIC secara resmi, teman-teman bisa langsung ke websitenya ITS karena di sana tempat untuk mengerjakan TOEFL dan TOEIC yang sertifikatnya diakui secara resmi ya oleh global. Nah, TOEFL ini biasanya diperlukan untuk persyaratan akademis ya. Misalnya ketika teman-teman mau masuk kuliah di perguruan tinggi ya, atau untuk masuk persyaratan beasiswa untuk lanjut kuliah S1 atau S2 ke luar negeri, biasanya teman-teman disyaratkan untuk mengambil sertifikat TOEFL ya. Nah, untuk jenis soalnya sendiri ya, untuk sesi pada TOEFL itu dibagi menjadi 4 ya. Yang pertama, listening comprehension, mendengarkan percakapan dan pidato pendek, jumlah soalnya 50 soal ya, untuk waktunya 40 menit. Yang kedua, structure and written expression, memahami tata bahasa dan ungkapan-ungkapan. Untuk jumlah soalnya 40 soal, dan teman-teman diberi waktu 25 menit. Yang ketiga adalah reading comprehension, memahami teks ilmiah topik, gagasan utama, isi bacaan, arti kata, informasi detail. Untuk jumlah soalnya 50 soal ya. Biasanya untuk reading comprehension ini soalnya panjang-panjang ya. Karena teman-teman harus memahami dulu ya. Misalnya sebuah paragraf panjang, dan nanti ada pertanyaan mengenai isi paragraf tersebut. Ya, teman-teman diberi waktu untuk sesi ini 55 menit. Dan yang keempat adalah Test of Written English, menulis esai. Jumlah 1 soal, waktunya 30 menit. Berhubung TOEFL ini menggunakan sistem komputer ya, komputer berbasis tes, maka untuk poin keempat ini kita tiadakan ya. Kita hanya untuk TOEFL ini mengerjakan 3 sesi saja. Yang pertama listening comprehension, structure and written expression, dan yang terakhir reading comprehension. Nah, di mana untuk masing-masing skor ya, masing-masing skor untuk 3 sesi ini, untuk listening comprehension itu skor tertinggi itu 68 ya. Untuk structure and written expression, skor tertingginya juga sama 68. Untuk rating comprehension-nya skor tertingginya 67. Nah, nanti untuk hasil akhirnya skor ini dijumlahkan ya. Setelah dijumlahkan dikali 10 baru dibagi 3. Dan itulah skor akhir dari TOEFL teman-teman. Berikutnya adalah TOEIC ya. Berbeda dengan TOEFL ya. TOEIC ini singkatan dari Test of English for International Communication, adalah tes bahasa Inggris terstandarisasi yang ditujukan untuk kalangan profesional dan perusahaan. Nah, jadi berbeda dengan TOEFL, TOEIC ini untuk tujuannya profesional. Misalnya jika teman-teman mengikuti seleksi kerja ya, baik di dalam negeri ataupun di luar negeri, maka teman-teman disyaratkan untuk
melakukan tes TOEIC ya, dengan skor minimal yang ditentukan oleh perusahaannya. TOEIC ini hanya terdiri dari 2 sesi ya. Yang pertama, listening comprehension, sama ya, mendengarkan percakapan dan pidato pendek. Nah, untuk jumlah soalnya lumayan banyak nih. Jadi, dalam TOEFL itu kan untuk listeningnya hanya 50 ya. Untuk TOEIC, listeningnya cukup panjang ya. Cukup banyak jumlahnya, yaitu 100 soal dengan waktu 50 menit. Nah, untuk sesi yang kedua ada reading comprehension ya. Ini juga soalnya lumayan banyak ya. Jumlah soalnya 100 soal dan teman-teman dikasih waktu 75 menit ya. Nah, untuk penilaian akhirnya itu ya masing-masing dijumlahkan ya. Jadi untuk listening comprehension itu teman-teman nanti akan mendapatkan skor maksimal jika benar semua itu 495. Untuk reading comprehension juga sama ya. Jika teman-teman benar semua, maka akan mendapatkan skor maksimal 49. Nanti untuk skor TOEIC akhirnya ditambah ya, listening comprehension ditambah reading comprehension ya. Nanti kita akan jelaskan juga ya untuk tabel nilai konversi ya dari macam-macam tes baik TOEFL maupun TOEIC ya. Nah, setelah teman-teman melakukan ujian di sistem ini ya, nanti teman-teman akan mendapatkan sertifikat ya. Ini ada contoh sertifikatnya ya. Nah, kita buka gambarnya ya. Nah, ini ada sertifikat TOEIC ya. Jadi saya bikin contohnya saja ya untuk listening comprehension ini udah nilai maksimal semua nih ya. 49. Untuk readingnya 49. Jadi total skornya 990. Ini udah skor yang paling maksimal ya. Nggak bisa lebih tinggi lagi dari ini. Ini untuk contoh sertifikat digital yang dihasilkan oleh aplikasi ini ya. Dan ini untuk contoh sertifikat TOEFL-nya. Nah, untuk skor TOEFL-nya sama ya, ini saya bikin yang paling tinggi ya. Untuk listening comprehension-nya paling tinggi 68, structure and written expression-nya 68, dan reading comprehension-nya 67 ya. Jadi total skor TOEFL yang paling tinggi itu 677 ya. Ini yang paling tinggi ya, tidak ada yang lebih tinggi lagi. Ini udah maksimal ya. Oke, ini adalah sekilas landing page aplikasi eTOEFL ya. Sekarang kita langsung masuk ke sistemnya ya. Kita akan login sebagai admin dulu ya. Saya tulis manual ya, karena sebenarnya ini belum saya upload di hosting. Ini saya masih menggunakan tunnel ya. Nah, ini adalah halaman login ya. Jika belum punya akun, bisa daftar terlebih dahulu. Tapi nanti ini next ya. Setelah ini saya akan jelaskan mengenai dashboard admin terlebih dahulu. Kita masuk sebagai admin ya.